Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu ada dalam keadaan sehat walafiat, selalu berbahagia, dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang kembali dalam perkuliahan anatomi dan fisiologi manusia. Insya Allah di pertemuan kali ini kita akan membahas materi pamungkas atau materi terakhir dalam mata kuliah anatomi dan fisiologi manusia, yaitu tentang daya tahan tubuh atau materi tentang sistem imun. Mohon difokuskan untuk menyimak pemaparan materi hari ini. Saya harapkan semuanya bisa menyimak pemaparan yang akan saya sampaikan dari awal sampai dengan akhir. Baik, kalau begitu izinkan saya untuk memulainya ya. Nah, berkaitan dengan sistem imun atau daya tahan tubuh, ini nanti ada beberapa submateri yang akan dibahas. Yang pertama itu ada tentang jenis-jenis daya tahan tubuh, kemudian mekanisme tubuh, bagaimana merespon antigen yang masuk sampai pada kelainan klinik nantinya ya. Nah, ini sekilas untuk pemaparan tentang daya tahan tubuh atau sistem imun. Kalau misalkan kita tinjau secara definitif, ini bisa didefinisikan sebagai kemampuan dari tubuh untuk bisa melawan bibit penyakit. Nah, bibit penyakitnya tergantung apakah yang masuknya itu mungkin berupa radiasi atau zat-zat asing, mikroorganisme, dan lain sebagainya gitu ya. Tujuannya supaya terhindar dari penyakit tertentu. Ya, itu prinsip dari daya tahan tubuh. Nah, untuk jenis daya tahan tubuh sendiri, ini bisa kita kategorikan. Yang pertama ada daya tahan tubuh yang sifatnya non-spesifik dan juga daya tahan tubuh yang sifatnya spesifik. Jadi ada yang non-spesifik dan juga spesifik. Untuk yang spesifik, ini biasanya disebutnya dengan istilah imunitas. Ya, jadi imunitas itu arahnya lebih ke pertahanan tubuh yang sifatnya spesifik. Nah, kita telusuri satu persatu ya, dimulai dari daya tahan tubuh non-spesifik dulu. Nah, kalau prinsip dari daya tahan tubuh yang sifatnya non-spesifik, berarti dia atau tubuh kita itu sifatnya tidak perlu menyeleksi atau tidak selektif terhadap bibit penyakit tertentu. Jadi tubuh nggak harus kenal siapa dia yang masuk, ya, dan juga tidak harus memilih satu penyakit tertentu saja untuk bisa dihancurkan. Ya, jadi apapun yang masuk selama masih bisa dihalau oleh tubuh yaitu nanti akan diselesaikan. Ya, jadi tidak perlu ada perkenalan dan tidak perlu ada pemilihan. Sehingga sifatnya tidak selektif atau tidak spesifik. Misalkan di dalam tubuh kita itu di bagian lambung ada HCl ya yang sifatnya asamnya tinggi, dan HCl ini dia bisa membunuh berbagai mikroorganisme atau berbagai bakteri yang masuk sekaligus tanpa dia harus memilih bakterinya apakah bakteri A atau bakteri B gitu ya. Apapun yang masuk misalkan bersamaan dengan makanan yang dikonsumsi, kalau memang itu dianggap berbahaya oleh tubuh, HCl itu akan menghancurkannya ya. Oke, itu salah satu contohnya. Nah, selain HCl ada apa aja sih? Tadi kan hanya salah satu contoh ya. Kita telusuri beberapa jenis daya tahan tubuh yang sifatnya non-spesifik yang disediakan oleh tubuh kita sebagai barrier pertahanan pertama. Ya, yang pertama ada yang disebut dengan rintangan mekanik atau rintangan mekanis. Nah, ini contohnya apa? Kalian bisa melihat di permukaan tubuh kalian itu pasti dibungkus oleh kulit ya. Kulit ini merupakan barrier pertahanan utama dari tubuh kita gitu ya, pertahanan pertama. Jadi kalau misalkan ada invader yang mau menginvasi atau ada mikroorganisme yang mau masuk, itu kulit menyediakan pertahanan yang tidak bisa ditembus oleh mikroorganisme gitu ya. Oke, kemudian di kulit juga kalian bisa menemukan adanya keringat atau mungkin ada air mata yang keluar dari mata lendir, itu pun merupakan pertahanan mekanik gitu ya. Dia bisa mengencerkan atau membersihkan zat-zat asing yang masuk. Ya, jadi pengeluaran keringat pun itu sebetulnya bisa membersihkan zat-zat asing. Lalu minyak, kelenjar minyak di kulit juga misalkan kalian bisa menemukan kelenjar sebasea atau kelenjar minyak yang itu pun bisa melindungi tubuh kita gitu ya, melindungi kulit misalkan dari kekeringan, itu pun salah satu bentuk pertahanan mekanik dari tubuh. Lalu ada rambut-rambut kasar yang mungkin kalian bisa menemukan di permukaan kulit, ataupun misalkan rambut khusus di kepala atau rambut-rambut di hidung, itu juga merupakan pertahanan tubuh kita ya, karena dia bisa menyaring partikel-partikel kasar atau menyaring mikroorganisme yang mungkin masuk gitu, jadi bisa dibantu oleh rambut-rambut untuk disingkirkan.
Oke, kemudian juga refleks batuk, bersin, muntah, ya, respon yang diberikan oleh tubuh kalian, misalkan ketika ada benda yang masuk ke dalam tubuh atau lewat hidung gitu, itu bisa direspon dengan batuk atau bersin, dan itu pun merupakan salah satu bentuk pertahanan tubuh kita. Ya, perannya misalkan untuk mengeluarkan zat asing dari saluran pernapasan dan juga saluran pencernaan bagian atas, gitu ya. Oke, berikutnya itu adalah rintangan kimiawi. Nah, rintangan kimiawi ini misalkan ada lisozim. Nah, lisozim ini sejenis enzim yang sifatnya bakterisida, artinya bisa membunuh bakteri. Kalian bisa menemukan lisozim itu misalkan pada air mata, air ludah, keringat. Nah, si lisozimnya ini perannya untuk mengurangi kemungkinan infeksi yang diberikan oleh bakteri yang masuk. Jadi kalau misalkan ada debu yang masuk, kemudian ada respon yang diberikan oleh tubuh, biasanya keluar air mata gitu ya. Kalau misalkan debunya lewat mata, kemudian keluar air mata, nah pengeluaran air mata itu dia mengandung zat kimia yang disebut dengan lisozim, ya, atau enzim yang sifatnya bakterisida, bisa menghambat pertumbuhan bakteri, gitu ya. Kemudian berikutnya itu suasana asam di kulit. Kulit itu kan biasanya pH-nya asam ya. Nah, pH yang asam di kulit ini bisa mengurangi pertumbuhan dari mikroorganisme. Lalu juga asam lambung, seperti yang dicontohkan di awal, asam lambung ini bisa membunuh mikroorganisme tanpa harus menyeleksi gitu ya, mikroorganisme jenisnya apa gitu ya. Dan nanti juga bisa melumpuhkan berbagai macam racun yang masuk bersama dengan makanan. Ya, itu bentuk pertahanan tubuh kita yang kimiawi. Oke, berikutnya, nah ada yang disebut dengan interferon. Interferon ini merupakan sejenis protein atau kumpulan protein yang disekresikan oleh sejumlah leukosit atau sel darah putih di dalam tubuh kita, terutama sel-sel yang memang terkena infeksi virus. Tapi virusnya ini nggak harus milih virus apa ya. Jadi semua virus yang masuk ke dalam tubuh itu nanti bisa memacu leukosit untuk mensekresikan protein antivirus atau kita sebutnya sebagai interferon. Ya. Nah, ini tahapan interferon bekerja. Mohon maaf kalau agak sedikit berisik di luar ya. Jadi pertama kali misalkan ketika virus masuk ke dalam tubuh, ya, menginfeksi ke dalam sel-sel tubuh, maka sel-sel yang terinfeksi tadi itu bisa melepaskan interferon. Ya. Nah, interferon yang dihasilkan oleh sel yang terinfeksi tadi itu nantinya akan berikatan dengan sel-sel lain yang belum terinfeksi atau sel-sel lain yang masih sehat. Sehingga si interferon yang yang diproduksi itu akan memacu sel-sel sehat untuk bisa terlindungi, gitu ya. Jadi interferon ini dihasilkan oleh sel yang terinfeksinya, ya, terinfeksi oleh virus, tetapi kerja interferon dia akan melindungi sel-sel yang masih belum terinfeksi sehingga sel sehat tersebut masih bisa dilindungi. Gitu ya, itu mekanisme kerja dari interferon. Oke. Berikutnya itu ada respon tubuh yang kita kenal dengan istilahnya fagositosis. Nah, fagositosis ini dibagi menjadi dua kategori ya. Ada fagositosis yang dilakukan oleh makrofag, ada juga yang dilakukan oleh mikrofag. Nah, kalau makrofag ini berasal dari sel darah putih yang kita kenal istilahnya adalah monosit. Ya, jadi monosit ini yang merupakan cikal bakal dari makrofag. Ya, jadi monositnya bisa masuk ke dalam jaringan, ya, berkembang menjadi makrofag. Nah, si makrofag ini kategorinya ada dua. Apakah makrofag tersebut masih berjalan-jalan gitu ya di dalam sel tubuh atau di dalam istilahnya pembuluh darah gitu ya. Tapi ada juga makrofag yang memang sudah menetap di dalam suatu jaringan. Nah, makrofag yang masih jalan-jalan itu kita sebutnya makrofag yang berkelana. Ya, makrofag berkelana. Tapi kalau makrofagnya sudah menetap di dalam suatu jaringan, misalkan makrofagnya diam di dalam hati misalnya, makrofag hati, nah itu sudah ada nama khususnya. Kita sebutnya sebagai makrofag histiosit atau makrofag yang memang sudah menetap. Gitu. Kemudian untuk mikrofag, nah mikrofag ini juga berasal dari leukosit, tapi leukositnya leukosit granulosit. Kalau kalian flashback lagi ke materi sistem peredaran darah atau sistem sirkulasi, yang granulosit itu kan ada 3 kategori ya. Ada basofil, eosinofil, dan neutrofil. Nah, itu ketiga-tiganya bisa menjadi mikrofag. Namun, kalau misalkan kita bandingkan, dilihat dari daya fagositosisnya gitu ya, jadi neutrofil ini memiliki daya fagositosis yang lebih tinggi daripada eosinofil.
eosinofil pun memiliki daya fagositosis yang lebih tinggi dari basofil. Jadi di antara mikrofag, neutrofil ini memiliki kemampuan fagositosis yang paling tinggi. Ya. Oke. Berikutnya adalah demam atau fever. Nampaknya setiap orang ini pernah mengalami fever ya, mengalami demam. Jadi demam ini merupakan keadaan di mana suhu tubuh kita di setel, suhu tubuhnya melebihi normal. Ya, itu yang kita sebut sebagai kondisi demam. Nah, ketika ada mikroorganisme yang masuk atau menyerang tubuh, entah itu bakteri atau virus, atau misalkan sel-sel kanker, atau sel-sel yang mati, nah itu bisa menghasilkan sejenis zat yang dikenal dengan pirogen eksogen. Ya, jadi bakteri yang masuk atau mikroorganisme yang masuk itu bisa menghasilkan sejenis zat yang disebut dengan pirogen. Pirogennya adalah pirogen eksogen. Nah, pirogen eksogen ini yang nanti dia akan menstimulasi kerja dari makrofag dan juga monosit. Ya, itu bisa menstimulasi makrofag ataupun monosit untuk menghasilkan pirogen endogen. Ya, pirogen endogen atau kita kenal sebagai interleukin. Jadi interleukin ini diproduksi oleh sel-sel fagositosis dalam tubuh kita. Nah, nantinya interleukin ini akan merangsang hipotalamus. Ingat ya, hipotalamus itu merupakan termostat di dalam tubuh. Jadi pusat yang mengatur suhu di dalam tubuh itu adalah hipotalamus. Ya, interleukin nanti merangsang hipotalamus, kemudian hipotalamus bisa menghasilkan sejenis zat namanya adalah prostaglandin. Prostaglandinnya prostaglandin E. Nah, si prostaglandin E ini yang nanti akan menyetel termostat di hipotalamus pada suhu yang lebih tinggi. Ya, sehingga timbullah perasaan kayak dingin, menggigil gitu ya. Itu artinya tanda tubuh kita akan meningkatkan suhu. Gitu ya. Oke. Nah, biasanya sampai pada taraf tertentu kurang dari 40 derajat atau maksimal 40 derajat lah ya, itu masih dianggap taraf yang menguntungkan untuk tubuh kita. Kenapa demikian? Karena pada kondisi seperti itu, bakteri dan virus dia akan merasa dilemahkan, gitu ya. Dia bisa lemah, bahkan bisa mati gitu ya pada suhu yang tinggi. Ya, kenapa bisa seperti itu? Karena metabolisme tubuh kita ketika suhu meningkat itu akan ikut meningkat, gitu ya. Sel darah putih juga dipacu untuk lebih aktif, sehingga proses tersebut bisa mempercepat penyembuhan. Ya, namun kan biasanya kita ngerasa nggak nyaman ya, tubuh kok ketika demam itu pegal-pegal terus sakit, nggak enak aja gitu ya. Nah, karena bersamaan dengan itu si efek prostaglandin tadi gitu ya, selain dia menyetel termostat tubuh di hipotalamus, dia pun bisa menimbulkan gejala-gejala yang kurang enak bagi tubuh, misalkan sakit kepala, pusing, lesu, pegal-pegal dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi ada efek positifnya, ada efek yang tidak enak juga yang dirasakan oleh tubuh kita. Nah, misalkan biasanya kita mengkonsumsi obat-obatan penurun panas gitu ya, entah itu paracetamol, pirazolam, aspirin, atau obat penurun panas lainnya. Nah, si obat-obatan tersebut bisa menghambat sintesa dari prostaglandin yang bisa menurunkan demam. Jadi sebaiknya kalau misalkan kita demam, kalau masih bisa kita tahan itu biarkan saja dulu, supaya demam tersebut membantu melemahkan mikroorganisme yang masuk. Gitu ya. Oke. Nah, berikutnya respon non-spesifik yang bisa dilakukan oleh tubuh yaitu inflamasi atau reaksi peradangan. Jadi kalau radang ini acuannya lebih ke respon tubuh yang diberikan untuk merespon kerusakan sel-sel di dalam tubuh yang disebabkan oleh infeksi ataupun zat kimia ataupun gangguan fisik yang lainnya, terbentur atau apapun gitu ya, yang menimbulkan reaksi peradangan. Nah, gejala yang muncul ketika seseorang radang itu pasti ada sakit, panas, kemudian bengkak-bengkak gitu ya, merah, dan jelas itu akan menimbulkan gangguan fungsi pada daerah yang terkena radang. Gitu ya, misal kalian bisul di kulit gitu ya, atau ada amandel, atau misalkan encok-encok pada sendi, ada kulit tertusuk duri, itu pun bisa menimbulkan reaksi peradangan. Nah, tahapan untuk reaksi peradangan ya, kalau misalkan saya rangkum ada 3 tahap. Yang pertama harus ada bakteri yang memasuki luka dulu. Misalkan tertusuk duri tajam atau duri yang memang ada kotor gitu ya, kulit kita tertusuk, maka bakteri pun akan ikut masuk ke daerah luka. Ya, nah nanti proses berikutnya akan terbentuk prostaglandin, kinin, dan pengeluaran histamin ya, ataupun zat-zat lain yang prinsipnya itu bisa menimbulkan terjadinya vasodilatasi atau pelebaran dari pembuluh darah, sehingga itu akan memacu permeabilitas pembuluh darah terhadap protein. Ya, ketika pembuluh darahnya melebar atau mengalami vasodilatasi, itu pun akan meningkatkan permeabilitas pembuluh darah terhadap protein.
Itu yang nantinya akan membantu di tahap berikutnya. Ya, jadi bakterinya masuk ke daerah luka, kemudian akan terbentuk zat yang memacu terjadinya vasodilatasi pembuluh darah. Oke, nah ketika ada vasodilatasi atau pelebaran pembuluh darah, otomatis ada sejumlah darah yang akan disuplai lebih banyak gitu ya, masuk ke daerah luka. Sehingga kalian bisa melihat pada wilayah peradangan itu terlihat merah. Ya, merah itu kenapa? Karena suplai darahnya semakin diperbanyak oleh tubuh. Gitu ya. Nah, tambahan darah ke dalam daerah luka itu diperlukan untuk mensuplai nutrien, gitu ya, memberikan nutrisi, mengangkut racun-racun yang diberikan oleh mikroorganisme tadi, gitu, dan membersihkan jaringan-jaringan yang mati. Ya, sehingga darah diperlukan lebih banyak ke daerah luka. Oke, berikutnya bersamaan dengan pelebaran pembuluh darah, itu pun bisa meningkatkan permeabilitas pembuluh darah terhadap protein, sehingga memungkinkan sejumlah protein plasma untuk memasuki daerah luka. Ya, ini penting misalkan untuk menyembuhkan proses pendarahan yang mungkin terjadi di daerah tersebut. Gitu ya. Nah, protein yang masuk, protein plasma yang masuk, misalkan itu kayak fibrinogen gitu ya, nanti fibrinogennya dirubah kayak pembekuan darah aja, fibrinogen berubah menjadi fibrin, kemudian timbullah pembekuan darah yang efeknya itu bisa mencegah pendarahan di wilayah tersebut. Ya, nah fibrin yang dihasilkan juga dari proses pembekuan darah tadi, perannya untuk melokalisasi daerah infeksi supaya nggak menyebar kemana-mana. Itu kayak disumbat oleh si fibrin tadi supaya infeksinya tidak menyebar. Gitu ya. Oke, nah karena sejumlah protein masuk ke dalam wilayah luka tadi, gitu ya, ke daerah cairan interstitial, maka di situ tekanan osmotiknya akan meningkat. Ya, sejumlah air bisa ditarik masuk ke ruangan tersebut sehingga daerah luka menjadi bengkak atau terjadilah odema. Makanya tidak heran kalau pada reaksi peradangan atau inflamasi itu muncul odema atau muncul pembengkakan. Ya. Nah, sakit di daerah radang kan biasanya sakit ya, kalau dipegang tuh sakit, itu karena adanya tekanan dari si odema tadi. Jadi odema menyebabkan adanya tekanan dan juga racun-racun bakteri yang ada di situ, dia bisa menstimulasi serabut saraf, gitu ya, serabut saraf di daerah luka. Begitupun prostaglandin yang ada di situ bisa menambah rasa sakit. Gitu ya. Nah, sakit dan bengkak inilah yang sebetulnya menimbulkan gangguan fungsi pada daerah radang. Ya, misalkan ketika kalian mau menggerakkan daerah radang tersebut ya terasa susah, terasa sakit gitu ya, susah untuk digerakkan. Karena tadi efek dari prostaglandin atau efek racun dari bakteri yang menstimulasi saraf sakit dan juga tekanan dari odema yang dihasilkan di daerah luka. Gitu ya. Oke, nah berikutnya tahapan yang terakhir ketika kondisinya sudah membengkak, misalkan kayak tadi gitu ya, jalannya sudah dibuka, kemudian sudah ada proses pembekuan darah di situ dan juga lokalisasi infeksi, maka berikutnya turun tangan pasukan-pasukan khusus gitu ya, ada pergerakan dari fagosit. Jadi fagosit mulai bergerak ke daerah luka, ya kurang lebih setengah jam gitu ya setelah reaksi peradangan itu mulai beraksi. Nah, bila proses peradangannya itu berlangsung cukup hebat, nanti kalian bisa menemukan sejumlah cairan interstisial yang bercampur dengan leukosit atau bercampur dengan sel darah putih. Gitu ya. Nanti apa istilahnya, kalian bisa menemukan di daerah luka biasanya ada yang warna agak hijau ke kuning-kuningan gitu ya. Itu yang disebut dengan nanah. Nanah itu artinya sel-sel leukosit yang mati gitu ya, yang bisa bercampur dengan cairan-cairan interstisial atau jaringan-jaringan yang mati ataupun bakteri. Ya, istilahnya itu pahlawan yang gugur di medan pertempuran gitu ya. Jadi nanah itu adalah sel darah putih kita yang memang mati dalam melawan infeksi. Begitu. Oke. Nah, berikutnya setelah peradangan ada yang disebut dengan immunological surveillance. Nah, immunological surveillance juga termasuk kategori non-spesifik ya, dan prosesnya ini melibatkan sel NK atau natural killer cell. Ya, limfosit, sejenis limfosit yang kita sebut sel NK. Dia bukan limfosit B, bukan limfosit T. Ya, tapi tubuh bisa memproduksi sel NK tersebut. Nah, sel NK ini perannya bisa menghancurkan sel-sel asing. Tanpa bantuan antibodi ya, dia nggak memproduksi antibodi, jadi dia punya senjata khusus yang bisa menghancurkan sel-sel asing yang masuk ke dalam tubuh. Misalkan pada membran-membran ataupun membran-membran yang abnormal, misalnya selnya yang sudah terinfeksi virus atau sel-sel kanker, itu dianggap abnormal oleh tubuh kita dan bisa dihancurkan oleh sel NK. Jadi sel NK selalu memonitoring ini selnya abnormal atau tidak, sehat atau tidak gitu ya. Kalau misalkan terdeteksi dia tidak sehat, maka selnya bisa dihancurkan.
bisa dihancurkan oleh sel NK. Dia bisa mengenali. Oke. Nah, cara kerjanya sel NK ini bisa melekatkan diri pada sel tubuh yang sifatnya abnormal tadi. Dia bisa mensekresikan sejenis zat namanya perforin. Ya, perforin ini merupakan zat yang nantinya bisa memberikan atau menimbulkan lubang-lubang atau pori-pori gitu ya pada membran sel yang abnormal tersebut, sehingga sel tersebut bisa mengalami kematian. Ya, tapi perforin ini sifatnya dia tidak spesifik ya, perforin yang dihasilkan oleh sel NK. Karena nanti kalian akan menemukan juga perforin yang memang dihasilkan oleh limfosit T, yaitu jenisnya beda. Oke, nah proses atau upaya monitoring, upaya penghancuran yang dilakukan oleh sel NK terhadap sel-sel abnormal tadi itulah yang disebut dengan immunological surveillance, gitu ya. Oke, itu beberapa pemaparan tentang daya tahan tubuh yang sifatnya non-spesifik. Nah, sekarang untuk daya tahan tubuh yang sifatnya spesifik atau imunitas itu seperti apa prinsipnya? Ya, kalau tadi tubuh tidak perlu milih, tidak perlu kenal siapa dulu gitu yang masuk ke dalam tubuh, tidak perlu diseleksi, langsung diberantas saja. Maka kalau pada daya tahan tubuh yang sifatnya spesifik atau imunitas ini, maka hanya jenis bibit tertentu saja yang nanti akan dihancurkan. Ya, sehingga dalam prosesnya itu melibatkan proses pengenalan dulu. Jadi mengenali bibit penyakit yang masuknya itu apa. Ya, setelah dikenali, maka tubuh dalam hal ini dia melibatkan dua jenis limfosit, yaitu limfosit B dan limfosit T. Jadi limfosit B dia akan menghasilkan antibodi yang sesuai dengan bibit penyakit yang masuk atau antigen yang masuk, gitu ya. Begitupun limfosit T dia akan bereaksi dengan bibit penyakit tersebut. Ya, misalkan ada bakteri tipus atau salmonella tipi yang masuk ke dalam tubuh, ya, maka itu akan dikenali oleh sel-sel tubuh kita itu setelah masuk atau berhasil menembus pertahanan tubuh non spesifik gitu ya, dia bisa masuk ke dalam tubuh kita. Setelah menginvasi, dia bisa menstimulasi tubuh, menstimulasi limfosit B untuk menghasilkan antibodi yang sesuai atau yang hanya cocok untuk salmonella tipi saja. Ya, antibodi yang cocok untuk menghalau salmonella tipi. Ya, sehingga antibodi yang sudah diproduksi ini itu khusus untuk penyakit tipes saja. Kalau ada bibit penyakit atau bakteri TBC maka tidak akan bereaksi dengan bakteri TBC tersebut. Gitu ya. Jadi sifatnya memang spesifik. Oke, nah untuk jenis imunitas sendiri nanti kategorinya ada dua. Kenapa? Karena tadi kan yang dilibatkan juga ada dua ya, ada limfosit B dan juga limfosit T. Nah, untuk yang pertama yaitu imunitas humoral. Kalau imunitas humoral ini kaitannya dengan limfosit B. Jadi prinsipnya menyangkut reaksi antara antigen, gitu ya, antigen dan juga antibodi yang diproduksi oleh limfosit B. Jadi kalau misalkan melibatkan antibodi untuk nantinya bekerja menghalau antigen, berarti itu adalah imunitas humoral karena melibatkan limfosit B. Sementara satu lagi ada imunitas seluler. Kalau seluler itu berarti menyangkut reaksi limfosit T dengan antigen. Ya, jadi tergantung siapa yang bereaksi. Kalau misalkan baru sebatas pembentukan antibodi berarti masuknya ke imunitas humoral. Tapi kalau misalkan sudah masuk ke kerja dari limfosit T maka sudah masuk ke imunitas seluler. Gitu ya. Oke. Nah, kedua jenis imunitas tadi, berarti imunitas humoral ataupun imunitas seluler ini, kenapa sifatnya spesifik? Karena memang setiap antibodi yang diproduksi oleh limfosit B ataupun kerja dari limfosit T ini hanya bereaksi dengan satu jenis antigen saja, makanya disebut spesifik. Kemudian, baik limfosit B ya yang memproduksi antibodi ataupun limfosit T yang memang bisa menghancurkan secara langsung pada sel-sel yang terinfeksi tadi gitu ya, itu bisa mengenal dan mengingat. Nah, ini ada tanda pengenalnya dari antigen yang masuk, namanya adalah determinant site. Jadi setiap antigen itu punya tanda pengenal atau yang disebut dengan determinant site. Determinant site ini yang nanti akan menstimulasi baik limfosit B ataupun limfosit T untuk bekerja secara spesifik gitu ya. Oke. Nah, di sini ada perbandingan antigen sama antibodi ya. Walaupun kalian mungkin sering mengenal istilah ini ya, tapi saya perkenalkan kalau didefinisikan tuh seperti apa. Nah, kalau antigen itu prinsipnya zat-zat asing gitu ya, yang apabila masuk ke dalam tubuh itu bisa merangsang tubuh kita untuk menghasilkan suatu protein yang disebut dengan antibodi. Ya, jadi sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kalau itu bisa merangsang pembentukan antibodi atau merangsang kerja dari limfosit T gitu ya, itu kita sebutnya sebagai antigen. Ya.
Oke, sementara kalau antibodi ini adalah protein khusus yang diproduksi oleh limfosit B. Ya, jadi antigen semua zat kimia yang kalau masuk ke dalam tubuh itu bisa merangsang respon tubuh lah dari tubuh kita gitu ya, merangsang pembentukan antibodi. Nah, antibodi sendiri ini adalah protein yang diproduksi oleh limfosit B. Ya. Nah, antigen juga sebetulnya bukan hanya merangsang atau menstimulasi pembentukan antibodi saja, tetapi dia pun bisa merangsang kerja dari jaringan limfatik gitu ya untuk memproduksi limfosit T, dan limfosit T ini akan menghajar atau menghancurkan antigen tersebut. Ya. Ketika ada zat yang masuk ke dalam tubuh merangsang atau menstimulasi kerja dari pertahanan tubuh kita, berarti itu kita sebutnya sebagai antigen. Sebetulnya gitu ya. Oke, jadi antigen ini tidak semata-mata hanya bakteri atau virus saja, itu tidak hanya mikroorganisme saja. Zat lain pun selain mikroorganisme bisa kita sebut sebagai antigen. Gitu ya. Nah, jadi ada dua jenis antigen, dua jenis sifat dari antigen. Yang pertama itu immunogen state. Jadi immunogen state ini berarti maksudnya antigen itu dapat merangsang pembentukan antibodi khusus. Ya. Kemudian ada reactivity. Reactivity ini berarti antigen bisa bereaksi dengan antibodi khusus tersebut. Ya, atau antigen bisa merangsang kerja dari limfosit T. Ya, dan juga bisa bereaksi dengan limfosit T. Itu pun karakter dari antigen. Jadi ada immunogen state ataupun reactivity. Jadi bisa merangsang pembentukan antibodi dan juga bisa bereaksi dengan antibodi tersebut. Oke, nah wujud dari antigen ya, jadi tadi seperti saya sebutkan di awal tidak harus selalu mikroorganisme gitu ya. Biasanya wujudnya itu memang senyawa kimia gitu ya, bisa berupa glikoprotein, nukleoprotein, lipoprotein, polisakarida atau apapun gitu ya. Kemudian bisa juga permukaan dari mikroorganismenya, misal dinding sel dari bakteri atau flagel dari bakteri, kapsul, racun-racun bakteri gitu ya, atau mikroorganisme yang masuk kayak virus gitu ya. Kemudian bisa juga kayak protein-protein. Misalkan protein yang ada di udang gitu ya, bagi beberapa orang tertentu itu bisa menjadi antigen. Ya, protein yang ada di telur bagi beberapa orang tertentu bisa berperan sebagai antigen. Ya, ataupun misalkan bagian dari tumbuhan kayak serbuk sari, polen itu pun bisa menjadi antigen. Atau jaringan transplantasi, itu jaringan yang masuk ke dalam tubuh kita yang ditransplantasikan misalkan dalam proses donor nih ya, itu pun sebetulnya bisa menjadi antigen bagi tubuh kita. Gitu ya. Oke. Nah, berikutnya ini bagaimana sih hubungan antara antigen dan antibodi itu, gitu ya. Jadi kalau misalkan kita buat pengandaian atau pengibaratan, analogi gitu ya, hubungan antigen sama antibodi itu bisa diibaratkan kayak kunci sama gembok, gitu ya, kayak kunci dan gembok, lock and key gitu ya. Karena tadi seperti yang disebutkan di awal bahwa antigen ini punya tanda pengenal khusus kalau masuk ke dalam tubuh kita itu bisa dikenali oleh limfosit B ataupun limfosit T. Ya, dia punya determinan site. Determinan site ini nanti akan komplement. Ya, jadi ketika ada bakteri tertentu misalnya atau mikroorganisme tertentu atau antigen tertentu masuk, si determinan site inilah yang nanti akan menstimulasi misalkan menstimulasi limfosit B untuk ngasilin antibodi. Nah, antibodi yang dibuat ini pasti akan cocok untuk menghalau si determinan site yang dibawa oleh antigen. Tuh ya. Jadi nanti antibodi bisa membentuk binding site yang akan klop, yang akan komplement dengan determinan site dari antigen. Tuh, makanya kayak lock and key. Nah, ini tadi. Jadi yang warna hijau ini adalah antigen, misalnya virus ya atau bakteri atau apapun. Nah, tonjolan-tonjolan yang muncul di permukaan dari antigen inilah yang kita sebut sebagai determinan site. Nah, determinan site inilah yang nanti akan menstimulus tubuh untuk memproduksi antibodi. Ini antibodi ini mirip kayak huruf Y ya, kalau kalian lihat. Nah, bagian dari antibodi ini dia punya binding site yang nanti akan klop dengan si determinan site dari permukaan antigen. Jadi nanti bisa diblok gitu ya, bisa diblok supaya si antigen ini tidak merusak sel-sel tubuh yang normal. Ataupun ini akan membantu kerja dari makrofag untuk proses fagositosis. Gitu ya. Jadi kalau sudah diblok seperti ini, nanti makrofag bisa lebih mudah untuk menetralisir atau memakan memfagositosis antigen yang masuk. Gitu ya. Oke. Nah, berikutnya. Jadi kalau misalkan ada antigen atau zat
asing yang masuk ke dalam tubuh kita, entah itu bibit penyakit ataupun apapun gitu ya yang masuk ke dalam tubuh kita, sesuatu yang dianggap sebagai antigen, ini nanti determinan site dari si antigen tersebut akan menstimulasi limfosit B tentunya untuk memproduksi antibodi yang sesuai dengan antigen tersebut, sehingga determinan site-nya itu akan terblokir oleh si binding site. Gitu ya, akibatnya antigen tidak menginvasi atau menyerang sel-sel yang rusak. Jadi kalau antibodi itu bukan menghancurkan si antigennya ya, tapi lebih ke blocking terhadap antigen supaya tidak menginvasi atau merusak sel-sel tubuh, ataupun keberadaan antigen yang sudah di-blocking oleh si antibodi ini bisa mempermudah makrofag untuk memfagositosis gitu ya. Oke. Nah, berikutnya ada yang disebut dengan self antigen nih. Ya, jadi istilahnya antigen sendiri gitu. Antigen punyanya tubuh kita sendiri. Jadi pada setiap membran sel tubuh kita ya, terutama yang mengandung inti sel, dia itu punya antigen sendiri ya, yang disebut dengan self antigen ini. Ya, self antigen yang strukturnya itu sebetulnya berupa glikoprotein. Nah, ada nama khususnya. Jadi antigen-antigen yang ada di dalam permukaan sel-sel tubuh kita sebut sebagai MHC. MHC antigen atau HLA antigen. Ya. Nah, si HLA antigen atau Human Leukocyte Associated Antigen ini pada setiap orang itu sifatnya khusus, gitu ya, berbeda antara satu orang dengan orang lain sekalipun. Itu ya, mungkin yang walaupun ada kemiripan gitu ya antara kembar identik itu bisa aja berbeda HLA-nya, walaupun memang mirip gitu ya. Jadi antara anak sama orang tuanya itu bisa berbeda HLA-nya gitu ya. Nah, si self antigen ini dia itu walaupun ada di dalam tubuh tapi bisa dikenali oleh dua pertahanan tubuh kita yang utama, baik limfosit B ataupun limfosit T ataupun sel-sel tubuh lainnya. Ya, itu bisa mengenali self antigen atau HLA yang ada di dalam tubuh kita. Ya, jadi baik limfosit T maupun limfosit B itu tidak akan bereaksi dengan self antigen. Nah, proses inilah yang disebut dengan toleransi. Jadi pertahanan tubuh kita akan mengenali dan mentoleransi antigen-antigen punyanya sendiri, gitu ya. Karena setiap orang ini punya MHC atau HLA yang berbeda atau sangat khas, berarti kecocokan HLA inilah yang menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam proses transplantasi. Jadi dalam transplantasi MHC atau HLA ini perlu diperhatikan berapa persen kecocokannya gitu ya, selain misalkan kecocokan golongan darah. HLA ini yang lebih penting gitu. Oke. Nah, berikutnya ada istilah respon primer dan respon sekunder. Jadi ketika ada antigen masuk ke dalam tubuh, itu tubuh bisa melakukan dua respon. Ada respon primer dan respon sekunder. Kalau respon primer ini kaitannya merupakan respon pertama atau kontak pertama gitu ya antara limfosit B dan juga limfosit T dengan antigen. Jadi kalau ada antigen masuk ya, kontak pertama dengan limfosit B ataupun kontak pertama antigen dengan limfosit T itu yang disebut dengan respon primer. Nah, setelah adanya kontak pertama tadi gitu ya, pandangan pertama gitu, udah ada pandangan pertama atau kontak pertama, maka sel limfosit B ini akan berdiferensiasi ya, menjadi sel plasma dan sel B memori. Gitu ya. Jadi setelah kontak pertama, limfosit B dia akan berdiferensiasi menjadi sel plasma dan sel memori. Nah, sel plasma inilah yang nanti akan memproduksi antibodi yang khusus untuk menghalau antigen yang masuk tadi. Gitu ya. Kemudian kalau limfosit T nih ketemu dengan antigen kontak pertama, itu akan menstimulasi limfosit T berdiferensiasi menjadi sitotoksik sel T atau kita sebutnya sel T pembunuh dan juga sel T memori. Jadi setelah respon pertama, baik sel B maupun sel T itu akan berdiferensiasi membentuk sel-sel memori. Ya, ada memori sel B, ada memori sel T. Nah, kalau misalkan sitotoksik sel T ini atau sel T pembunuh ini yang nanti bisa memproduksi sejenis zat gitu ya. Zatnya sama kayak sel NK namanya perforin tapi sifatnya lebih khusus ya. Perforin yang diproduksi oleh sel T ini spesifik dan bisa digunakan untuk menghancurkan sel-sel dari antigen atau membran-membran dari antigen gitu ya. Oke. Ini ya yang saya sebutkan tadi. Jadi si sel T pembunuh atau sitotoksik T sel bisa mensekresikan protein perforin yang bisa melubangi membran-membran sel dari antigen. Ini bergerak bersama dengan peredaran darah menuju sel-sel yang memang terinfeksi oleh antigen tadi. Gitu ya. Oke.
Jadi ibaratnya si sel T ini pamungkas lah ya, senjata pamungkasnya. Ketika semua antigen-antigen tidak bisa terhalau oleh pertahanan tubuh yang lain, maka sel T ini akan turun untuk langsung membasmi, gitu ya, membasmi antigen yang masuk. Nah, berikutnya berkaitan dengan respon sekunder, berarti respon sekunder ini artinya respon kedua kalinya atau respon setelah respon primer itu. Jadi kalau ada antigen yang sama yang masuk untuk kedua kalinya, maka tubuh tidak perlu capek-capek lagi mengenal, kemudian membuatkan antibodi khusus, itu tidak perlu kayak gitu karena memang sudah ada sel memori yang akan mengingat. Gitu ya. Tadi kan setelah kontak pertama, setelah respon sekunder, baik sel B maupun sel T akan berdiferensiasi membentuk sel memorinya. Nah, sel B memori maupun sel T memori ini yang akan mengenali antigen tersebut. Gitu. Jadi kalau antigen yang persis sama masuk untuk kedua kalinya, tubuh kita tidak perlu merespon capek-capek lagi gitu ya, karena udah langsung diingat, ya, langsung bisa dihalau gitu ya, karena senjatanya sudah ada. Nah, si sel memori inilah yang bisa hidupnya bisa sampai puluhan tahun gitu ya. Jadi kalaupun antigen yang sama terus menyerang ke dalam tubuh kita, ya tubuh aman-aman aja ya, karena ada sel memori tadi. Oke. Nah, berikutnya ini ada helper T cell dan suppressor T cell. Ya, ada sel T pembantu sama sel T penekan gitu ya. Nah, untuk yang helper T cell ini dia perannya untuk memicu respon imunitas. Jadi imunitas kita responnya bisa dipacu dengan keberadaan helper T cell. Ya. Nah, jika helper T cell-nya terlalu aktif gitu ya, ini helper T cell ini bisa menyerang antigen sendiri. Dia bisa menyerang antigen sendiri, bisa menyerang sel antigen tadi gitu ya. Ataupun memang menyerang sel-sel sehat gitu yang harusnya sel sehatnya tidak diserang oleh tubuh gitu ya, karena helper T cell-nya terlalu aktif. Nah, itu bisa merusak sel-sel tubuh kita yang sehat. Gitu ya. Jadi ibaratnya helper T cell ini ibarat kayak gas, tetapi gas ini harus ada yang mengontrol. Ya, supaya tidak kebablasan, supaya sel-sel tubuh kita yang sehat tetap terlindungi. Nah, itu yang mengontrolnya adalah suppresor T cell. Kalau suppresor T cell perannya untuk menghambat respon imunitas. Jadi kalau misalkan antigennya sudah berhasil dilemahkan gitu ya, helper T cell jangan terus-terusan kerja, dia harus direm gitu ya, oleh suppresor T cell. Jadi suppresor itu ibaratnya kayak rem, kalau helper T cell ibaratnya kayak gas. Itu perpaduan mereka yang seimbang untuk bisa memberikan respon tubuh kita yang baik dalam menghalau antigen. Itu ya bisa menjadi atau kolaborasi yang ciamik lah ibaratnya gitu ya, helper T cell dengan suppressor T cell. Oke. Nah, ini penjelasan untuk bagaimana tubuh merespon antigen atau bibit penyakit yang masuk sampai dia berhasil dilemahkan. Ini saya punya video ini bisa merangkum perjalanan atau pergerakan dari antigen yang menginvasi tubuh sampai tubuh bisa merespon dan meluluhkan antigen tersebut gitu ya. Itu seperti apa? Ini kita bisa lihat videonya sama-sama. Silakan disimak.
Oke, itu adalah video rangkuman bagaimana tubuh menghalau invasi dari antigen yang masuk itu sampai bisa dilemahkan. Kerjasama antara pertahanan tubuh yang sifatnya non-spesifik sampai turun tangan respon tubuh yang sifatnya spesifik gitu ya. Ada sel B, sel T, kemudian dibantu oleh supresor T sel gitu ya, helper T sel, kemudian juga dikendalikan oleh supresor T sel. Itu mudah-mudahan bisa tergambar dan membantu kalian untuk lebih jelas dalam memahami ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini berikutnya kita bahas tentang imunisasi ya. Jadi ada hubungan antara imunitas dengan imunisasi. Tapi sebelum menjelaskan hubungan tersebut, kita kenali dulu jenis-jenis imunitas gitu ya. Jadi untuk imunitas sendiri yang diberikan oleh tubuh gitu ya, atau yang dihasilkan oleh tubuh, jenisnya bisa imunitas yang sifatnya aktif maupun imunitas yang sifatnya pasif. Kalau yang sifatnya aktif, berarti tubuh itu secara aktif membentuk sendiri imunitasnya. Jadi kalau ada bibit penyakit masuk, ada antigen yang masuk, tubuh kita akan menghasilkan imun sendiri secara aktif, yaitu disebutnya imunitas aktif. Kalau imunitas pasif, berarti kalau imunitas yang masuk ke dalam tubuh itu yang sengaja didatangkan dari luar. Artinya tubuh tidak perlu memproduksi imun sendiri. Jadi prinsipnya kalau imunitas aktif yang masuk ke dalam tubuh adalah antigennya, sehingga keberadaan antigen tersebut yang menstimulasi tubuh untuk menghasilkan imun. Ya. Sementara kalau imunitas pasif yang dimasukkan ke dalam tubuh itu adalah sudah dalam bentuk antibodinya. Jadi tubuh tidak perlu lagi membentuk imun gitu, tidak perlu lagi membentuk antibodi karena memang yang masuk adalah antibodinya. Ya. Oke. Nah, untuk kategori aktif maupun pasif itu bisa kita bagi lagi. Jadi yang aktif itu ada aktif alami, ada aktif buatan. Yang pasif pun nanti ada pasif alami sama pasif buatan. Ya. Nah, kalau yang imunitas aktif alami ini terjadi kalau misalkan seseorang itu terinfeksi atau terserang suatu bibit penyakit. Kemudian dia menjadi sakit dan sembuh dari sakit tersebut gitu ya. Itu adalah imunitas yang diperoleh secara aktif. Jadi ketika ada bibit penyakit yang masuk, maka prinsipnya di dalam tubuh bibit penyakit tersebut akan direspon dengan pembentukan imun gitu ya. Nah, kalau misalkan imunitas atau imun yang dibentuk oleh tubuh tadi bisa menghalau atau mengatasi bibit penyakit yang masuk, maka orang tersebut bisa kebal terhadap penyakit tersebut. Gitu ya. Kekebalan itu yang kita sebut sebagai imunitas aktif alami. Ya, misalkan orang yang pernah sakit campak atau cacar, gitu ya, kemungkinan tidak akan terserang lagi untuk kedua kalinya kalau campak dan cacarnya adalah virus yang sama. Ya, artinya orang tersebut sudah kebal atau sudah punya imunitas terhadap campak dan cacar. Ya. Oke, kemudian yang aktif buatan. Kalau yang aktif buatan berarti prinsipnya antigennya memang secara alami dimasukkan ke dalam tubuh kita. Gitu ya. Kalau tadi yang aktif alami ya tanpa kita undang gitu kan, siapa sih yang mau misalkan untuk sakit tifus atau sakit cacar gitu ya. Tapi kalau yang imunitas aktif buatan memang sengaja dimasukkan ke dalam tubuh kita. Tetapi yang dimasukkan itu memang sudah dilemahkan. Jadi antigennya sudah dalam kondisi atau taraf aman sehingga tubuh bisa merespon antigen yang tadi gitu ya, antigen yang masuk tersebut untuk dibuat imunitas atau dibuat antibodi lah ibaratnya gitu ya. Ini misalkan ada vaksin, contohnya ya, vaksin atau toksoid gitu ya. Jadi vaksin, ketika kita melakukan vaksinasi misalkan ya, dulu mungkin setiap orang pasti mengalami vaksinasi lengkap gitu ya. Nah, setiap vaksin yang dimasukkan itu sebetulnya adalah antigen atau mikroorganisme yang memang istilahnya sudah dilemahkan, gitu, entah bakteri atau virus yang nantinya tubuh bisa merespon keberadaan dari mikroorganisme tersebut yang masuk gitu ya. Ibaratnya kalaupun sakit itu nggak akan sakit berat-berat amat, gitu ya, kalau dilakukan dengan prosedur yang tepat. Nah, kalau misalkan kita bandingkan antara imunitas aktif alami dengan imunitas aktif buatan, kira-kira yang terbaik itu yang mana menurut kalian kekebalannya? Ya pasti ya, yang aktif alami itu adalah yang paling kuat di antara jenis imunitas yang lainnya. Nah, oke, ini beberapa vaksin yang mungkin pernah kalian alami ya, vaksinasi itu misalkan ada vaksinasi BCG. BCG ini untuk pembentukan imunitas terhadap penyakit tuberkulosis. Gitu ya. Kemudian DPT, kalau DPT ini berarti untuk penyakit difteri, tetanus dan pertusis.
Lalu polio ini yang biasanya diberikan secara oral nih, kayak yang gambar ini ya. Ini polio ini berarti untuk penyakit dari virus polio ya. Lalu ada kotipa ini dari kolera, tipus dan paratipus. Lalu ada MMR ini jenis vaksin untuk penyakit measles atau campak, mumps, gondongan dan juga rubella. Gitu ya. Ini beberapa jenis vaksin atau mungkin ada toksoidnya juga yang pernah diberikan atau yang sering diberikan untuk balita biasanya. Oke, nah sekarang kategori yang kedua yaitu imunitas pasif. Yang pasif juga sama ya, ada pasif alami. Kalau pasif alami misalkan nih diperoleh ketika seorang bayi nyusu ke ibunya. Ya, jadi pemberian ASI dari ibu kepada bayi itu prinsipnya sebetulnya ada proses imunisasi juga di situ. Karena ASI mengandung antibodi yang memang diproduksi sendiri secara alami oleh tubuh ibu. Gitu ya, nanti bisa disekresikan ke dalam darah dan menembus plasenta bayi. Ya, itu juga bisa. Atau misal secara langsung dari ASI-nya. Gitu ya. Jadi ASI yang diberikan dari ibu kepada anak, kenapa ibaratnya pemerintah juga menganjurkan untuk ASI gitu ya, entah itu ASI eksklusif atau misalkan ASI secara langsung gitu ya, dalam kisaran minimal gitu ya 6 bulan, karena itu memang proses pembentukan imun untuk bayi kita gitu ya. Atau bahkan kalau menurut Islam itu kan baiknya 2 tahun gitu ya. Ya itu intinya supaya ibu bisa memberikan daya tahan tubuh atau mempersiapkan kekebalan tubuh yang baik untuk bayi, untuk anak gitu. Oke. Berikutnya ada imunitas pasif yang sifatnya buatan. Nah, kalau yang buatan berarti memang si antibodi yang dimasukkan ke dalam tubuh itu antibodi yang sengaja dibuat. Ya, misalkan ada serum dari orang yang kebal terhadap penyakit tertentu misalnya, diambil serumnya lalu dimasukkan ke dalam tubuh. Kayak misalkan sekarang lagi masanya COVID nih ya, itu kan ada treatment atau ibaratnya apa ya, proses untuk pemberian kekebalan tubuh dengan mengambil serum dari orang yang sudah terkena penyakit COVID gitu ya. Itu artinya prinsipnya imunitas pasif yang sifatnya buatan. Gitu ya. Atau misalkan dari hewan tertentu gitu ya, diambil serumnya misalkan dari bisa ular gitu ya, dari serum darah dari ular gitu ya, diambil jadi ada serum anti bisa ular. Itu serum anti bisa ularnya disuntikan pada orang supaya dia kebal terhadap bisa ular. Itu pun imunitas pasif buatan. Cuma sayangnya kalau yang sumbernya dari hewan terutama ya, yang beda spesies lah, itu bisa memacu terjadinya alergi karena memang protein-protein yang dikandung dalam serum tersebut bisa berperan sebagai alergen. Dia bisa berperan sebagai antigen yang dia bisa menimbulkan reaksi alergi. Ya. Oke. Nah, sebetulnya tadi apa sih hubungannya antara imunitas dengan imunisasi? Ya, nah imunisasi ini kan sebetulnya lebih ke proses ya. Proses ketika tubuh membentuk imunitas baik secara aktif maupun pasif, itu yang disebut dengan imunisasi. Jadi imunisasi itu tidak terbatas pada pemberian vaksin kepada anak. Jadi imunisasi itu bisa terjadi ketika bayi nyusu sama ibunya gitu ya, atau misalkan ketika kita sakit penyakit tertentu gitu ya, itu adalah proses imunisasi. Gitu ya. Jadi prinsipnya imunisasi ini adalah proses yang terjadi pada seseorang dan menimbulkan respon orang tersebut untuk menghasilkan kekebalan atau menghasilkan imunitas. Itu yang disebut dengan imunisasi. Oke. Nah, ini ada beberapa jenis antibodi atau imunoglobulin. Jadi antibodi sering disebut juga sebagai IG ya. Imunoglobulin jenisnya itu di dalam tubuh ada 5. Ada IgM sama IgG. Nah, untuk IgM sama IgG ini yang ada di dalam darah, misal ya kayak komponen antibodi yang ada di dalam darah, ada kalian mengenal ada antigen antibodi A alfa gitu ya, kemudian ada antibodi beta gitu ya, atau aglutinin alfa, aglutinin beta, itu termasuk IgM. Kalau misalkan yang anti RH mungkin pernah mengenal ya, di sistem Rhesus itu juga termasuk antibodi juga, atau kita kategorikannya sebagai IgG. Kemudian ada IgA. IgA ini biasanya imunoglobulin yang ada di dalam ASI. Gitu ya, di dalam ASI atau mungkin di dalam air mata gitu ya, itu juga ada imunoglobulin A-nya. Jadi biasanya adanya di dalam sekret dari cairan-cairan tertentu.
gitu ya, karena memang adanya di cairan yang disekresikan. Ini IgA. Kemudian ada IgD. IgD ini yang perannya untuk menstimulasi pembentukan antibodi oleh sel plasma. Jadi ingat ya, tadi ketika ada kontak primer atau kontak pertama kali antigen masuk ke dalam tubuh, maka limfosit B itu akan berdiferensiasi gitu ya, bisa menjadi sel plasma dan juga sel memori. Nah, sel plasma itulah yang akan membentuk antibodi. Nah, si sel plasma untuk bisa menghasilkan antibodi itu bisa distimulasinya oleh IgD. Ya, yang menstimulasi pembentukan antibodi oleh sel plasma itu adalah IgD. Oke, kemudian IgE. IgE ini yang biasanya paling banyak pada permukaan dari basofil. Basofil atau sel mast, gitu ya, mastosit. Ini yang perannya itu untuk merespon atau terjadinya alergi. Nah, biasanya pada orang yang mengalami alergi, biasanya IgE-nya di dalam tubuhnya itu bisa ditemukan dalam jumlah banyak. Gitu ya. Oke, kemudian ada istilah antibiotik nih. Antibiotik pasti kalian tidak asing lagi ya, karena kemungkinan kita sering diresepkan untuk mengkonsumsi antibiotik ini ketika sakit tertentu. Ya, misalkan ada infeksi dari bakteri gitu ya, ada infeksi kita luka bisa dikasih antibiotik gitu ya. Nah, antibiotik ini prinsipnya itu sebetulnya ya jelas obat ya, obat khusus yang memang perannya untuk menonaktifkan atau menghambat pertumbuhan dari bakteri. Jadi antibiotik ini hanya bisa bereaksi dengan bakteri ya. Penyakit yang disebabkan oleh virus itu sebetulnya tidak bisa disembuhkan atau tidak akan cocok dengan antibiotik. Ya, tapi kadang dokter itu sering meresepkan atau memberikan antibiotik ketika kita misalkan terserang flu atau penyakit lain yang disebabkan oleh virus misalnya. Nah, sebetulnya si antibiotik yang diresepkan oleh dokter itu bukan untuk membunuh virusnya, itu bukan untuk bereaksi dengan virusnya, tetapi lebih ke pencegahan terhadap efek sekunder. Jadi yang disebut efek sekunder itu prinsipnya apa sih? Nah, efek sekunder ini adalah efek yang diberikan oleh bakteri-bakteri atau mikroorganisme yang ada di dalam tubuh kita. Yang memang dari awal tuh sudah ada kan di dalam tubuh kita tuh pasti banyak bakterinya juga, banyak mikroorganismenya juga. Yang kalau ketika kondisi imunitas kita baik-baik saja, ya dia pun akan baik-baik saja gitu, tidak akan menyebabkan atau menginfeksi ke dalam tubuh kita gitu ya, nggak akan bikin kita sakit. Tapi ketika imunitas kita turun, misalkan karena terserang virus gitu ya, terserang virus flu, imunitasnya turun, nah mikroorganisme yang ada di sekitar kita yang awalnya tidak berbahaya itu bisa jadi berbahaya bagi tubuh kita. Nah, itulah yang disebut dengan efek sekunder. Gitu ya. Oke. Nah, ini masuk ke kelainan klinik berarti sudah mau masuk ke part akhir ya. Saya tidak menjelaskan banyak, hanya beberapa saja. Yang pertama misalkan ada penyakit AIDS. AIDS ini merupakan suatu penyakit yang arahnya ke penurunan dari imunitas tubuh. Ya, defisiensi imun yang sangat merosot. Penyebabnya adalah virus HIV atau Human Immunodeficiency Virus. Jelas di sini ya, virus yang memang menyebabkan defisiensi imunitas pada manusia. Nah, imunitas dari seseorang gitu ya, yang awalnya normal ketika terinfeksi virus HIV, dia itu langsung menyerang ke limfositnya, malah langsung ke limfosit T-nya gitu ya, yang diserang itu adalah respons seluler dari tubuh kita, sehingga kita tidak bisa melakukan respons seluler. Limfosit T-nya tidak bisa bekerja sehingga daya tahan tubuh itu bisa sangat-sangat drop gitu ya. Penyakit flu aja bagi orang normal mungkin itu bisa biasa saja, tapi bagi orang yang mengalami AIDS gitu ya, atau yang terinfeksi HIV itu bisa sangat berbahaya untuk mereka. Itu hanya untuk penyakit flu saja karena memang imunitasnya sangat-sangat drop gitu. Oke, nah HIV ini dia bisa bersarang terutama pada cairan-cairan tubuh kita itu, entah itu misalkan pada darah atau air mani, cairan vagina, ASI gitu ya. Sehingga dari perantara inilah gitu ya, ini yang harus kita jaga supaya tidak ada transmisi ataupun penularan dari virus HIV. Jadi karena dia ada di dalam ASI gitu ya, ibu yang mengalami HIV gitu ya, itu bisa menularkan kepada anaknya. Gitu ya, ataupun melalui hubungan seksual jelas gitu ya. Penggunaan jarum suntik yang langsung intraven gitu ya ke dalam pembuluh darah ataupun transfusi darah itu bisa menjadi pemacu atau transmisi HIV dari satu orang ke orang lain gitu ya. Dan memang belum ada pengobatan yang efektif untuk penyakit HIV ini.
Oke, kemudian ada alergi atau kita sebutnya ya hypersensitif gitu ya. Untuk yang kategori alergi, alergi ini sebetulnya tidak semua orang memberikan respon yang sama terhadap antigen tersebut gitu ya. Misalkan mengkonsumsi protein tertentu yang ada di udang gitu ya, pada beberapa orang ada yang memang hypersensitif sehingga protein udang tersebut dianggap sebagai antigen yang menyebabkan terjadinya atau dilakukannya respon alergi dari tubuh orang tersebut gitu ya. Tapi kan nggak semua orang. Karena hypersensitivitas tiap orang itu beda-beda. Nah, alergi ini prinsipnya reaksi dari antibodi terhadap antigen yang masuk gitu ya. Nah, nanti bisa juga reaksi tersebut bukan hanya dengan antibodi saja, tetapi dengan sel T. Tapi reaksinya itu yang melebihi normal gitu, sehingga bisa menimbulkan gejala sakit dan kerusakan sel-sel tubuh. Gitu ya. Terlalu berlebihan lah ibaratnya responnya. Oke, autoimun nih. Autoimun ini prinsipnya berarti auto terhadap imun gitu ya. Imunnya sendiri gitu, imunnya punya sendiri yang menyerang sel-sel tubuh sendiri. Ya, jadi sel-sel tubuh sendiri yang sehat, yang normal-normal saja itu bisa diserang oleh imunitas kita sendiri. Nah, ini biasanya faktornya penyebabnya sifatnya genetik ya, belum bisa ditelusuri secara pasti. Misalkan ya kalian pernah mendengar istilah penyakit lupus atau misalkan miastenia gravis. Miastenia gravis ini kan dia imunitas tubuh orang tersebut bisa menyerang sel-sel otot lurik gitu ya. Jadi reseptor-reseptor ataupun sel-sel yang ada di sekitar otot lurik itu bisa dianggap sebagai antigen gitu, oleh tubuh sendiri gitu, sehingga dihancurkan. Kayaknya misalkan pada otot lurik bagian mata misalnya, pada otot lurik bagian mata ketika miastenia gravisnya menyerang otot mata, yaitu bisa menyebabkan si kelopak matanya turun gitu ya, kayak orang yang sayu gitu ya, yang nggak bisa digerakin karena memang sudah dihancurkan sel-sel ototnya. Atau misalkan bisa juga pada otot-otot lurik lainnya, kayak misalkan kalau udah berbahaya anggaplah gitu ya, menyerang otot pernafasan miastenia gravisnya, itu kan bisa sangat membahayakan tubuh karena itu berkaitannya dengan suplai oksigen yang nanti akan masuk ke dalam tubuh dan juga pengeluaran CO2 ya, itu yang bisa sangat berbahaya sekali, bisa fatal gitu ya, miastenia gravis yang terjadi atau yang menyerang otot pernafasan. Itu hanya beberapa contoh saja, tidak saya paparkan semuanya dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Ya, seperti yang sekarang lagi trending-trendingnya masih dialami oleh seluruh masyarakat di dunia gitu ya, COVID-19 juga. Itu termasuk penyakit-penyakit yang berkaitan dengan imunitas. Jadi kalian boleh silakan mengkaji lagi lebih banyak lagi berkaitan dengan kelainan klinik yang berkaitan dengan imunitas ataupun hal-hal lainnya yang lebih mendalam, itu sangat dibebaskan dan sangat dianjurkan. Saya hanya menyampaikan sedikit, kalian bisa memperdalamnya lagi. Baiklah, ini udah sampai ke bagian akhir ya dari pemaparan materi tentang sistem imunitas. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau dalam penjelasannya mungkin sedikit belok kiri, belok kanan gitu ya, sedikit jelimet. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa difahami oleh kalian semua ya. Hal-hal yang salahnya itu murni datang dari saya mohon maaf. Selamat beraktivitas dan melanjutkan aktivitasnya ya. Nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan lagi, kita bisa langsung lanjutkan di forum diskusi. Sekali lagi, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.